bukan dalam peti. Hutang emas bisa dibayar, tapi hutang budi akan dibawa mana? Hadirin wal hadirat jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam ajaran agama Islam ada 4 bulan yang penuh berkah, dan bulan ini beriringan Bapak Ibu. Yang pertama adalah bulan Rajab. Ada yang bilang bulan Rejab. Kalau 1 Muharram itu 1 Suro. Bulan Rajab adalah bulan yang penuh keberkahan, karena bulan Rajab itu adalah bulan membersihkan kotoran badan. Kenapa membersihkan kotoran badan? Karena bulan Rajab inilah Nabi Muhammad SAW diperjalankan Allah dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina, lantas berangkat ke atas langit menuju pintu langit pertama, yang kedua sampai yang ketujuh, sampailah ke surga dan neraka, sampailah kepada mustawa Sidratul Muntaha dan ke aras, berjumpa dengan Allah. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Diberkahi Allah perjalanan Nabi Muhammad itu. Allah tunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya perjalanan Nabi Muhammad ini, andai kata tidak singgah ke Palestina, bisa saja Pak, berangkat dari Masjidil Haram langsung ke atas langit. Tetapi perjalanan Nabi Muhammad ini dari Masjidil Haram Mekah berangkat dia ke Palestina, ke Masjidil Al-Aqsa. Nah, di dalam perjalanan dari Masjidil Haram Mekah ini ke Palestina ini, Nabi Muhammad singgah melihat orang hari itu bertanam, hari itu mengetam, singgah lagi melihat orang membentur-benturkan kepala, singgah lagi melihat orang-orang yang memotong-motong lidah. Kenapa Nabi Muhammad singgah? Itu menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita bersilaturahmi. Ini hubungan vertikal dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi Muhammad naik ke atas. Itu adalah hubungan horizontal, yaitu hablum minan nas wa hablum minallah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang perlu kita pahami, betapa pentingnya kita bersilaturahmi. Orang yang bersilaturahmi itu akan dipanjangkan Allah umur. Kalaupun umur tak panjang, kenangannya panjang. Oh, si fulan itu kalau diundang datang, seperti Pak Fikri, jauh-jauh dari Palembang tadi. Saya tidak tahu kecepatan mobil beliau ini bagaimana sehingga sampai begitu tepat waktunya. Saya perkirakan tadi, wah ini bisa Pak Fikri mungkin sudah terlambat datang ke sini. Tetapi alhamdulillah dengan izin Allah beliau datang tepat pada waktunya. Luar biasa. Ini adalah hubungan hablum minan nas. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di dalam perjalanan Isra Mi'raj ini Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah untuk mendapat perintah mengerjakan ibadah sholat. Oleh karena itu, jangan sia-siakan diri kita untuk tidak mengerjakan ibadah sholat. Karena sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa mendirikan sholat, maka dia mengokohkan tiang agama. Barang siapa tidak sholat, runtuhlah tiang agama ini. Apa faedah kita melaksanakan sholat? Mudah-mudahan umur kita Pak Bu akan diberkahkan oleh Allah.
Untuk apa kita panjang umur kalau tidak sholat? Apa gunanya? Itu ada anak-anak PAUD sering nyanyi itu kan. Untuk apa hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya? Itu mengingatkan kepada kita, umur ini akan ada batasnya. Apabila kita masih muda, kita bisa beribadah kepada Allah. Kalau sudah tua, sudah repot Pak kita Pak. Jangankan ingin berdiri, duduk pun kadang-kadang tak mampu lagi. Jangankan ingin datang ke masjid, keluar rumah pun kita tak mampu lagi. Karena apa? Usia kita sudah terbatas. Oleh karena itu, selagi hayat masih dikandung badan, kerjakanlah sholat. Sholat itu adalah merupakan kewajiban kita sebagai insan hamba Allah yang beragama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah jadikan bangsa jin dan bangsa manusia melainkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mengabdi kepada Allah? Yaitu kita dengan jalan untuk melaksanakan ibadah. Kemudian faedah daripada orang-orang yang bersilaturahim, yaitu mudah-mudahan nanti dia akan diperbanyak Allah rezekinya. Nah, ini termasuk kita malam hari ini belum kemana-mana, kita sudah dikasih snack yang namanya Epi. Saya selalu mengingatkan ibu-ibu setiap kali saya mengisi ceramah, kalau acara demikian tolong tasnya agak diperbesar. Ya, snacknya simpan, air aquanya saja yang dimakan. Ya, air bapak-bapak ini nanti alhamdulillah ini rezeki Pak, rezeki. Ya, ini coba kalau kita mau beli lah keluarkan duit itu malam ini. Tapi oleh karena kita silaturahim, kita diberikan Allah rezeki. Itu layak tasib rezeki secara tiba-tiba yang kita tidak tahu dari mana asal datang. Bapak Ibu sekalian, di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT ini rajin-rajinlah kita. Karena dengan adanya kita beribadah kepada Allah SWT, mudah-mudahan nanti kita akan dipermudah Allah rezeki. Apalagi mohon maaf kita sama maklum Pak Bu, ya itu apa sama maklum? 1 tahun lebih kita mengalami goncangan ekonomi. Masalah COVID. Jangankan bapak-bapak, saya juga mengalami goncangan seperti itu. Sehingga benar kata lagu Roma Irama, tung keripit wahai tulang bawang, ya beras tinggal sedikit banyak yang lanjutan. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi sekarang ini tung keripit wahai tulang bawang, duit tinggal sedikit, corona pun belum hilang. Ini oleh karena itu waspadalah. Jangan sampai kita mengalami frustasi dalam menghadapi cobaan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus yakin Pak, kita harus bertawakal kepada Allah SWT. Wa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kenapa saya harus meyakinkan kita harus tawakal? Semua kita akan diberi Allah rezeki Bapak. Jangan takut Bapak. Ya. Kalau malam hari ini ada cecak di atas tembok di atas kita ini ada cecak. Cecak itu tak punya sayap Pak, betul? Tak punya sayap dia kalau mau menangkap nyamuk. Tapi dia mantap dengan ketawakalan dia kepada Allah. Karena yakin Allah akan memberi dia rezeki, dia mantap saja. Tak lama kemudian datanglah seekor nyamuk mendekat. Ya, sehingga betul lagu cecak-cecak di dinding. Diam-diam berayap. Datang seekor nyamuk, mati nyamuk ditangkap cecak. Padahal nyamuk tidak bersayap, tapi nyamuk yang mendekat minta tangkap oleh cecak. Rezeki. Justru itu jangan kita khawatir, jangan risau. Kalau bapak ibu ke pasar besok beli pete, di luar pete itu tertutup kulitnya dan tidak ada kehidupan di luar pete, betul? Tapi setelah kita kocek ternyata ada ulat. Ulat bisa hidup dalam pete, apalagi kita yang hidup di luar pete. Masa kita tak bisa hidup? Yakin kita? Yakin.
Nah, itulah guna zikir tadi, la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang kusembah melainkan Allah. Kita berkeyakinan bahwa setiap makhluk di muka bumi ini yang dijadikan oleh Allah SWT, semuanya pasti Allah beri rezeki. Jangan frustasi dengan situasi kondisi saat ini. Saudara-saudaraku sekalian, bulan yang kedua. Apa bulan yang kedua? Yaitu kita berjumpa dengan bulan Sya'ban. Nah, ini Sya'ban. Sekarang ini bulan Sya'ban. Bahkan kita juga sudah melalui malam nisfu Sya'ban. Minggu malam Senin tadi, malam nisfu Sya'ban itu sudah selesai. Kita ini sudah berada di penghujung di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini ada beberapa peristiwa. Yang pertama kali peristiwa Nabi Muhammad menunjukkan kemuzizatannya, karena Nabi Muhammad dipaksa oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu untuk bisa menunjukkan kemuzizatannya membelah bulan. Itu terjadi pada malam nisfu Sya'ban. Maka Nabi Muhammad memohon kepada Allah agar supaya bulan bisa terbelah dua. Sejak saat itulah bulan ada yang terjadi bulan purnama dan ada juga terjadi di bulan Syawal. Itu Pak, pada bulan Sya'ban kejadian. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW ketika hijrah dari kota Mekah ke Madinah, pada waktu itu kiblat umat Islam itu belum ke Masjidil Haram. Tetapi kiblat umat Islam itu pada waktu itu ke Masjidil Al-Aqsa yang berada di Palestina. Maka pada waktu bulan Sya'ban inilah Nabi Muhammad ketika berjumpa kepada malaikat Jibril. Ya Jibril, pintakan kepada Allah, doakan saya kepada Allah agar supaya diperkenankan membuat kiblat menghadap ke Masjidil Al-Haram yang ada di Mekah. Waktu itu Jibril menjelaskan, ya Muhammad, engkau saja yang memohon meminta kepada Allah karena engkau lebih mulia daripada diriku. Maka ketika Nabi Muhammad sedang mengerjakan sholat asar, pada masuk rakaat yang ketiga, Allah perintahkan melalui Jibril agar supaya Nabi Muhammad merubah posisi sholat, tidak menghadap lagi ke Al-Aqsa, tapi menghadap ke Masjidil Al-Haram. Maka selesai sholat, Nabi Muhammad naik ke atas gunung. Lantas Nabi Muhammad melihat ke sana, melihat ke sini, tetapi ada satu gunung yang menghalang-halangi penglihatan Nabi Muhammad, karena waktu itu Nabi Muhammad mencari arah kiblat. Matahari terbenam itu dihalang-halangi oleh sebuah gunung. Maka pada waktu itu Nabi Muhammad berkata, hai gunung, engkau adalah salah satu gunung yang masuk neraka. Jadi di neraka itu ada gunung, Pak. Apa ada gunung yang masuk surga? Ada, yaitu gunung Jabal Uhud. Itu Pak Fikri sudah pernah datang ke sana, jadi ingat. Apakah ada pohon yang masuk neraka? Ada, Pak. Saya melihat mata kepala saya sendiri, itu ada pohon yang akan masuk neraka yang bernama pohon zakun. Batangnya ada di Madinah, itu berduri-duri. Bahkan onta pun takut mendekati pohon ini. Itu pohon akan masuk neraka. Tapi ada juga yang disinyalir akhir-akhir ini bahwa pohon yang akan masuk surga itu adalah pohon batang bidara. Itulah orang banyak bertanam batang bidara. Walaupun itu berduri, tetapi nanti suatu saat insya Allah takkan berduri lagi. Itulah Pak, bidara-bidara yang sering dibicarakan oleh Ustaz Syafiq Basalama, Ustaz Adi Hidayat, ada itu dibahas itu. Bahkan Ustaz Somad pun membahas tentang pohon bidara. Hadirin wal hadirat, peristiwa pindahnya kiblat tadi, maka Nabi Muhammad membangunlah masjid.
masjid itu dinamakan Masjid Dua Kiblat, yaitu bernama Masjid Kiblatain. Itu ada di Madinah. Mudah-mudahan nanti seluruh yang hadir malam hari ini dapat melihat tentang apa yang saya ceritakan ini, bahwa memang betul di Madinah itu ada Masjid Dua Kiblat. Yang kiblat pertama menghadap Masjidil Al-Aqsa, kiblat yang kedua menghadap ke Masjidil Al-Haram. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,